Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry. Kami berusaha untuk terus memberikan bahan perenungan untuk saudara makin mendekat, mengenal Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kata kami rindu, kita bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita minta penyertaan Tuhan dalam renungan kita pada pagi hari ini, atau siang hari atau malam kalau saudara menyaksikannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Berkati kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Hari ini kita akan membahas adalah orang yang mencari Tuhan. Itu judulnya, orang yang mencari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca buku judulnya Para Pemburu Tuhan. Dan buku itu sangat memberkati, karena di buku tersebut digambarkan kita memburu Tuhan. Seakan-akan bukan berarti seperti seorang pemburu mencari binatang buruannya, no. Tapi seperti seseorang yang menjadikan Tuhan at the top priority, menjadikan Tuhan yang terbaik, terhebat, menjadikan Tuhan menjadi pencarian nomor utamanya, nomor luar biasa. Dan dalam buku itu seperti dikatakan, ketika kita memiliki that kind of attitude, mental seperti itu, maka Tuhan akan yang terbaik dan yang dimiliki Tuhan itu tidak perlu didoakan, karena sendirinya akan Tuhan berikan kepada mereka yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Saya suka bilang dalam khotbah saya, ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka apa yang kita cari akan Tuhan sediakan. Nah, celakanya ada banyak orang yang mencari Tuhan dengan motivasi yang salah, dengan tujuan yang salah, atau bahkan mungkin dengan niat yang salah. Renungan hari ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau menuduh seseorang, tapi renungan ini hanya untuk membuat saudara untuk mengecek ke dalam diri kita. Kita masuk ke kategori yang mana? Mencari Tuhan dengan motivasi yang mana? Yang pertama adalah para pencari Tuhan yang ikut-ikutan. Tipe ini adalah mencari Tuhan karena teman-temannya melakukan. Ibaratnya mengikuti Tuhan karena tren aja. Karena teman-temannya ngajak ke gereja, dia ke gereja. Karena teman-temannya ngajak mereka persekutuan, ke persekutuan. Kalau teman-temannya ngajak mereka ke tempat yang aneh-aneh, ya dia ikut aja. Jadi ikut Tuhan karena teman. Salah nggak? Nggak salah juga. Karena ada banyak juga mereka yang awalnya karena ikut-ikutan, tapi lama-lama mengalami Tuhan. Tapi yang saya maksud adalah mereka yang mengikuti Tuhan bukan karena dorongan hati, melainkan karena nggak ingin ketinggalan teman-teman mereka. 1 Korintus 11 ayat yang 1 mengatakan demikian. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tipe tersebut yang dimaksud oleh Alkitab adalah kita menjadi pengikut Tuhan karena kita mengenal Tuhan, karena kita ingin dekat sama Tuhan, karena kita ingin mengenal Tuhan. Tipe yang kedua adalah, yang pertama pencari yang ikut-ikutan. Tipe yang kedua adalah pencari dengan motivasi yang tersembunyi. Misalnya mereka ke gereja karena pengen dapat jodoh. Mereka pengen ke gereja karena pengen dapat pasangan hidup, atau supaya karirnya diberkati, supaya bisnisnya maju. Salah nggak? Nggak salah juga. Karena lebih baik ke gereja daripada ke dukun, kan? Tetapi banyak dari mereka yang menjadikan Tuhan, mereka mencari, mereka berdoa, mereka beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Berbeda dengan mereka yang mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka beribadah karena pengen dapat Tuhan. Yang satu pengen sesuatu dari Tuhan, yang satu ingin Tuhannya, yang satu istilahnya cari tangannya, yang satu cari hatinya. Seperti orang yang dekat sama kita karena pengen ada maunya, tapi berbeda yang pengen dekat sama kita karena pengen benar-benar dekat sama kita. Matius 6 ayat 33, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada.
Mencari Tuhan bukan karena keinginan sendiri, bukan karena ada keinginan di balik itu semua. Tapi mencari Tuhan karena kita memang benar-benar ingin Tuhan-nya. Kita ingin Tuhan lebih dari segala. Yang ketiga, pencari Tuhan yang maunya sendiri. Bahasa gampangnya, cari Tuhan hanya yang mereka suka. Tipe tersebut adalah mencari Tuhan berdasarkan apa yang ingin mereka sukai. Kalau lagi keadaan baik ke gereja, kalau lagi menyenangkan ke gereja, bahkan dengar firman-Nya juga pilih-pilih. Ayatnya pilih-pilih, khotbahnya pilih-pilih, dan mereka mencari Tuhan, bahkan mereka sudah punya konsep sendiri tentang Tuhan di hati mereka. Ketika konsep yang benar disampaikan kepada mereka, mereka nganggap, no, ini yang benar, dan seterusnya. Tipe seperti ini biasanya seperti seorang pelanggan yang cari restoran. Ketika di gereja A, dengar khotbahnya, selama khotbahnya sesuai apa yang dia mau, lucu, fresh, bukan berarti lucu gak boleh, lucu, menyenangkan, gak nyinggung dosa, wah seru di gereja. Tapi ketika khotbahnya udah mulai nyinggung dosa, khotbahnya udah mulai dalam tanda kutip menelanjangi pelanggarannya, dia cari gereja lain yang cocok sama seleranya. Jadi bukan firman Tuhan yang mengubahkan dia, bukannya firman Tuhan yang dia ikuti, tapi dia mau firman ngikutin dia. Ada banyak orang ketika keadaan gak sesuai, ketika firman gak sesuai sama kita, harusnya kita yang mengikuti firman, bukan firman yang ngikutin kita. Nah, pencari yang ketiga ini adalah pencari yang memiliki konsep sendiri tentang Tuhan. Pencari yang hanya ikut Tuhan berdasarkan mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Biasanya Alkitab bilang dalam Matius 6 ayat yang ke-66 dikatakan, maka mulai hari itu banyak pengikut Yesus yang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka mulai melihat Yesus, dan Yesus yang mereka bayangin itu gak sesuai dengan yang mereka hadapi. Salah satunya Yudas di Alkitab. Ketika Yudas melihat bahwa Yesus gak sesuai, dia pikir Yudas itu adalah orang dari sebuah daerah yang terkenal karena pemberontakannya. Zelot kalau saya tidak salah namanya. Ketika dia melihat Yesus sebagai seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel secara harafiah dari pemberontakan, dari jajahan bangsa Romawi. Padahal Yesus bukan hanya ingin membebaskan bangsa Israel, tapi dia ingin membebaskan seluruh bangsa. Ketika dia melihat Yesus tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia mulai melakukan caranya sendiri, menjual Yesus, dengan harapan kalau Yesus dijual, para pengikutnya marah dan Yesus akan memimpin pemberontakan. Yang dia nggak tahu bahwa yang Yesus mau berbeda dengan yang Yudas mau. Yang ketiga, yang terakhir adalah pencari yang sungguh-sungguh. Ini yang harapan saya. Tipe terakhir adalah mereka yang mencari Tuhan dengan tulus hati, bukan karena keuntungan, bukan karena pengakuan, melainkan karena hubungan yang dalam dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 13-14 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Mereka tulus karena mereka benar-benar ingin menemukan Tuhan. Mereka mencari Tuhan lebih dari sekedar mencari harta dunia. Dalam musim apapun, mereka tetap mencari Tuhan. Maka dalam keadaan apapun, mereka tetap menyembah Tuhan. Pencari yang sungguh-sungguh ini seperti orang Majus yang mencari bayi Yesus. Dari Mesopotamia, dari tempat yang cukup jauh, Irak atau Iran, mereka akan menghadapi badai gurun, mereka akan menghadapi ancaman dari para perampok, mereka akan dipertawakan, meluangkan waktu yang tidak mudah. Bahkan Alkitab bilang mereka hanya melihat bintang di malam hari. Beberapa bilang 6 bulan, beberapa bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun, saya nggak tahu berapa lama. Tapi yang kita tahu bahwa dari bintang itu muncul dan mereka sampai, Yesus bukan lagi bayi, sudah beberapa tahun usianya. Jadi mungkin cukup lama mereka mencari Yesus. Kalau mereka mencari Yesus hanya untuk harta, mereka mencari Yesus hanya untuk ikut-ikutan, mereka mencari Yesus karena ada sesuatu di baliknya, saya yakin mereka akan berhenti terlebih dahulu.
Tapi mereka terus, bahkan Alkitab katakan ketika mereka ketemu Yesus, mereka mempersembahkan yang terbaik, emas kemenjangan. Pertanyaannya adalah sekarang kita tipe pencari yang seperti apa? Dari keempat tipe yang baru kita baca, saya ajak saudara merenung. Yang mana saya? Apakah saya ikut Tuhan karena ikut-ikutan teman? Saya ke gereja ya, sekarang banyak ada sinode baru saudara. Nama sinodenya adalah Gereja Jalan-Jalan Indonesia, GJJI. Jadi minggu ini ke gereja A, besok ke gereja B, besok ke gereja C. Pokoknya mana yang ada artisnya, mana yang ada yang seru-seru deh. Salah nggak? Nggak salah. Tapi bisa bayangin nggak? Gimana mau bertumbuh kayak pohon, di pot A, baru akarnya mau merambat, dicabut ke pot B, dan seterusnya. Boleh nggak ke gereja lain? Boleh. Tapi Tuhan tetap meminta kita untuk bertumbuh, berakar di tempat di mana kita dipercayakan. Kalau saudara sadar kok di tipe yang A karena ikut-ikutan, ini waktunya untuk berubah. Kalau saudara di tipe yang B mencari karena ada maunya, ini waktunya untuk berubah. Kalau saudara di tipe yang C pencari karena mau-maunya sendiri, kalau cocok ikut, kalau enggak. Atau saudara yang terakhir, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap keberadaan kita. Terus kolom komentar di bawah bilang, aku mau menjadi pencari yang sungguh-sungguh. Aku mau mencari Tuhan dengan segenap keberadaan. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama kita datang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Sama-sama datang sama Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa imanmu. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu.